Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sawa ila nahjihi ila yaumiddin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam hari ini. Kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu kembali dalam rangka untuk pelajari salah satu dari ilmu syar'i, yaitu ilmu tajwid, dan juga berusaha untuk memahami apa yang kita baca di dalam Al-Quran kita. Tentunya dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala kebaikan yang kita laksanakan dan menjadikan sebagai sebuah pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pertemuan kedua kali ini kita melanjutkan bacaan pada surat At-Takwir, yaitu di ayat yang ke-8. Di pertemuan yang lalu kita sudah membaca, kemudian membahas apa yang terkandung di dalam ayat-ayat dari ayat pertama sampai ke ayat yang ke-7. Sekarang kita lanjut ke ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-8. Insyaallah kita akan baca sampai pada ayat yang ke-14 insyaallah ta'ala, mudah waktunya mencukupi. Nah, kita mulai baca terlebih dahulu pada ayat yang ke-8 sampai ke-14. Saya baca terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh Bapak dan Ibu sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idzal maw'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Baik, barakallahu fikum. Kemudian perhatikan pada bacaan ayat yang ke-8. Wa idzal maw'udatu su'ilat. Perhatikan pada hamzah a i u. Wa idzal maw'udatu. Pada bacaan idza dan juga maw'udatu. Hamzah memiliki sifat syiddah, sifat yang sedikit ditekan pada pengucapan hamzah tersebut. Sehingga ketika dibaca sedikit menekan, maka akan
jelas ya, ucapan atau bacaan huruf hamzah tersebut. Berbeda jika hamzahnya tidak dibaca dengan sedikit menekan, maka akan tersamar dari bacaan huruf tersebut. Misalnya waidal mawudatu, waida dengan waida, jadi harus ada penekanan. Waida dimanapun posisi hamzah tersebut, baik ketika dia berharakat ataupun ketika dia sukun. A i u ba, ada bunyi ya. A i u a ba ta. Baik. Kemudian pada ayat yang ke-9 bi ayyi, perhatikan pada huruf ya yang bertasydid ayyi. Nah, ini juga sedikit ditekan atau diistilahkan dengan nabar, yaitu menekan pada huruf tertentu, pada huruf ya di sini dalam rangka untuk menyelamatkan atau mempertahankan makna atau mempertahankan huruf tersebut supaya tidak tersamar ketika dibaca atau tidak samar dengan bacaan yang lain. Misalnya ketika dibaca dengan tidak menekan bi ayyi, ini mirip dengan bacaan dengung idgham di gunnah misalnya. Maka untuk membedakan dengan bacaan yang lain, maka huruf ya yang bertasydid tersebut tidak dibaca dengan dengung tentunya. Demikian juga harus dinabar atau ditekan sehingga ya bunyi ya tersebut sedikit naik karena penekanan pada huruf ya tersebut. Bi ayyi, seperti juga dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa seperti itu. Ya, jadi harus ditekan. Pokoknya setiap mendapati yang bertasydid dimanapun bacaan, ya, apapun bacaannya, dimanapun posisinya, ketika kita mendapati yang bertasydid, maka harus dibaca dengan menekan. Bi ayyi dzambin qutilat. Kemudian dzambin, ada simbol atau tanda kecil yang di atas itu, setelahnya huruf ba. Nah, maka dibaca dengan iqlab, dibalik dari ucapan nun mati berubah menjadi mim mati atau mim sukun. Dan dengan merapatkan dua bibir, dan disertai dengan dengung juga. Dan bil qutilat. Kemudian berikutnya ada bacaan ikhfa. Ikhfa yaitu samar dalam bacaan tanwin. Dan bil, ya, dibaca samar tanwinnya. Demikian juga memperhatikan pada jenis huruf setelah tanwin tersebut, yaitu huruf misalnya qaf, yaitu salah satu dari huruf isti'lam yang dibaca dengan tebal, ya. Dan bil, ya. Demikian juga ada kekhususan pada bacaan ikhfa yang terdapat pada huruf qaf dan kaf. Ada dua huruf ini, ya, dua huruf dari bacaan ikhfa. Dua huruf tersebut, ya, dibaca samar seperti mengucapkan a i u. Dan bil, dan bil qutilat, seperti itu. Kemudian ayat ke-10, wa idzas suhsisu. Perhatikan pada huruf shad ini juga harus hati-hati di dalam mengucapkan huruf shad karena mirip bacaan dengan huruf sin. Ini juga saya sering mendengar kesalahan bagi para pembaca pemula, ya, membaca huruf hijaiyah atau membaca Al-Quran, ya, mungkin masih terbata-bata. Biasanya
ketika sampai pada pengucapan shad biasanya bertukar sama sin. Ya, so, si, su. Ya, dia tertukar dengan bacaan so, si, su. Ya, jadi perlu hati-hati. Ya, khusus di huruf so, demikian juga huruf sin. Terlebih lagi huruf shad ketika kasrah. Ya, terlebih lagi pada bacaan Al-Fatihah ini juga perlu untuk diperhatikan. Ya. Misalnya bisa dilakukan atau bisa diminimalisir kesalahannya dengan belajar, wajib belajar. Ya, wajib latihan misalnya. Wajib latihan. Ya, ketika dengan latihan itu bisa dia meminimalisir ya, kesalahan dalam pengucapan huruf so, si, roto. Ya, kadang saya mendengar atau menyimak bacaan misalnya pas ketika membaca sirat dibaca seperti shiroto, ya. So, si. Ketika mengucapkan yang berharap fathah sudah benar. So, ketika kasrah berubah menjadi shi. So, shiroto, gitu. Jadi perlu latihan. Perlu latihan. Terlebih lagi mungkin bisa di tasmi' ya, di hadapan qari atau ustaz-ustaz yang mumpuni di dalam bacaan Al-Quran. Nah, ya, no shi tebal, tafashi, wa idza suhufu nushirat. Kemudian ayat yang ke-11, wa idza samaa'u kushirat. Sha. Wa idza samaa'u kushirat. Sama dibaca kadarnya 4 sampai 5 harokat, tempat wajib muttasil. Nah, jadi harus dibaca lebih panjang dari 2 harokat. Kemudian ayat yang berikutnya, wa idza jahi, ketika pada hi. Jadi harus pengucapannya lebih tipis atau lebih dangkal dari ha. Jahi, hi. Itu ha. Jahi, ha. Tepatnya di wasatul halq, di tengah-tengah tenggorokan, ha, hi. Wa idza jahi, tidak perlu ditekan atau didorong keluar. Jahi. Kalau ha itu ada penekanan dari dalam menuju keluar. Ha, hi. Kemudian ayat berikutnya, wa idzal jannatu uzlifat. Perhatikan huruf z. Seperti huruf z, az, iz. Ya, ada suara sofir atau pendesis z. Ini yang membedakan antara pengucapan huruf dzal. Itu dzal. Beda ya. Dengan uz. Ini z. Ada seperti bunyi desisan. Uzlifat. Alimat nafsum ma ahdarat. Kita kembali ke ayat yang ke-8 dari ayat ke-8 yang kalau diterjemahkan, wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Nah, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Al-mau'udah hiya al-untha tudfan ahayya, yaitu bayi perempuan yang dikubur dalam keadaan masih hidup dikubur. Ya. Nah, ini merupakan tradisi atau adat masyarakat jahiliyah pada waktu itu sebelum datangnya Islam. Mereka memiliki tradisi kebiasaan, yaitu jika sepasang suami istri melahirkan, ternyata yang lahir adalah anak perempuan. Ya, mereka di dalam masyarakat pada waktu itu
seperti seolah-olah ya sepasang pria dan wanita yang menjalin hubungan yang tidak halal melahirkan. Betapa malunya ya pasangan yang sah di waktu itu ketika dikaruniai oleh Allah bayi perempuan, sama seperti di zaman sekarang ya, hubungan yang tidak halal kemudian ada lahir bayi. Nah itulah apa yang mereka rasakan, yaitu satu aib yang sangat memalukan di masa itu. Dan hal ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bagaimana rasa malunya dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya, surat An-Nahl, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Dan tatkala mereka diberikan kabar gembira ya, busyira itu kabar gembira salah seorang di antara mereka bil untha dengan hadirnya bayi perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, maka wajah mereka itu seperti merah padam karena memendam rasa malu yang sangat. Wa huwa kadhib, dalam keadaan mereka sangat marah, seakan-akan tidak terima dengan kenyataan yang mereka dapatkan. Begitu ya, Masya Allah. Yatawa minal qawmi, berikutnya yatawa minal qawmi min su'i ma busyira bihi. Sepasang suami istri ya, yatawa minal qawmi, bersembunyi dari satu kaum dari masyarakat. Ketika hamil kemudian dilahirkan, ternyata bayinya perempuan. Setelah itu pasangan ini langsung bersembunyi dari satu kaum masyarakat ya. Perintah mana? Supaya tidak dipermalukan oleh masyarakat pada waktu itu. Kemudian mereka diberikan atau mereka menghadapi dua opsi pilihan ya, ayusihu ala hunin am yadussuhu fit turab. Apakah mereka akan menahan atau tetap merawat bayi perempuan tersebut namun menanggung rasa malu dan kehinaan pada waktu itu? Atau suruh fitrah, atau tiga-tiganya mereka akan mengubur bayinya mereka hidup ini. Jadi mereka kalau misalnya masih sayang dengan anaknya, mereka orang tuanya akan menanggung kehinaan. Tapi kalau misalnya tidak kuat menanggung rasa malu, maka mereka akan mengubur bayi hidup ini. Ini merupakan satu tradisi yang sangat rendah, yang sangat hina, yang sangat buruk sekali. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan atau memasukkan fitrah rahmat kasih sayang ya, apalagi antara orang tua dengan bayinya sendiri ya, itu fitrahnya Allah Subhanahu wa taala dimasukkan kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali manusia itu sendiri ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis menjadikan 100 bagian rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan satu bagian itu Allah berikan kepada seluruh penduduk dunia ya, baik manusia, hewan sekalipun, bahkan sampai hewan yang buas sekalipun Allah masukkan insting atau fitrah berupa rahmat kasih sayang ya. Dengan kasih sayang itu ya, itu hewan-hewan buas bisa menyayangi anak-anak. Dan ini kebalikan ya, dari adat atau tradisi masyarakat jahiliyah dulu, yang mana mereka dengan teganya mengubur bayi mereka hidup. Nauzubillah min dzalik. Ayat berikutnya, bi'ayyi dzambin qutila, yang artinya karena dosa apa dia dibunuh ya. Tatkala bayi perempuan yang dikubur hidup ya, kemudian di hari kebangkitan, hari kiamat nanti akan dibangkitkan seluruh manusia, dan pada saat itu ya, bayi tersebut akan ditanya, nah, salah kamu kok bisa dibunuh oleh orang tua kamu sendiri ya. Apakah apa dibalik dari seorang yang tidak berdosa ya, dari perempuan itu hidup oleh orang tua sendiri, kemudian pada di hari kiamat nanti kok ditanya, yang ditanya kok
yang korbannya, bukan yang pelaku. Ya. Ini ada tujuan tertentu. Beliau Syekh Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullah taala jelaskan, ya, kaifa tusna'u wa hiya al-mazlumah, bagaimana bisa bagi perempuan di hari kiamat nanti yang objek atau pihak yang ditanya bukan yang pelakunya. Qila innaha tus'al tawbiqan lilladzi wa'ada. Jadi tersebut dibangkitkan pada hari kiamat ditanya dalam rangka untuk memperburuk taubih bagi pelakunya. Ya, ditanya. Dan bisa digambarkan ketika ada seorang korban dan pelaku didatangkan di ruang pengadilan atau di olah TKP misalnya. Ya, ketika ditanya pelakunya, ditanya korban, ya, apa yang pelaku perbuat, bagaimana, apa yang diperbuat korban, diapakan, semuanya dijawab oleh korban tersebut satu persatu, sehingga pelaku tersebut semakin merasa malu. Yang tadinya tidak disebarluaskan, ya, tadinya di tempat kejadian perkara antara pelaku dan korban sendiri yang tahu pelakunya, yang tahu korbannya, tapi ketika ditangkap dan ditanya di hadapan khayal ramai di ruang persidangan, ditanya, ya, kejadian secara detail, ya, diceritakan oleh korbannya, maka pelakunya akan semakin malu, ya, semakin merasa, ya, dirinya merasa rendah, merasa terhina di hadapan orang sekitar. Jadi seperti, ya, dibalik dari pertanyaan bi ayyi dzambin qutila, dengan dosa apa, ya, korban tersebut, bayi perempuan tersebut dituduh, ya, kemudian ditanya oleh Allah dan kemudian dihadirkan di hadapan pelaku ini dalam rangka itu apa? Dalam rangka untuk semakin, ya, taubih, memperburuk dan semakin jelek, ya, pelaku tersebut di hadapan manusia pada waktu itu. Kemudian pada ayat yang berikutnya, wa idza suhufu nusyira. As-suhuf jamak dari sahifah. Sahifah artinya lembaran-lembaran. Dan apabila lembaran-lembaran berupa catatan amal telah dibuka lebar-lebar, wa hiya ma yuktabu fiha al-a'mal, lembaran-lembaran yang berisikan amal-amal yang sudah dicatat oleh malaikat. Jadi setiap perbuatan, setiap usaha yang kita lakukan di dunia, ya, semuanya tercatat secara keseluruhan tanpa ada satupun yang terlewat dari catatan para malaikat. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang terucap dari satu perkataan pun, ya, perhatikan, ma yalfizu min qawlin, tidaklah, lima berupa isim nafi, menegasikan satu kalimat, tidaklah yang terucap min qawlin, qawl artinya ucapan dalam bentuk mufrad, satu ucapan, tidaklah satu ucapan pun yang terlafalkan oleh manusia illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sisinya, di samping kanan kiri, raqibun atid, malaikat yang selalu mengawasi. Ini bukan nama malaikat, malaikat raqib atid bukan. Ya, ini terjadi kesalahpahaman, ya, salah pahami terkait dengan ayat ini. Ini bukan nama malaikat raqib yang bagian kanan, atid yang bagian kiri, bukan. Itu sifat, ya, bukan al-alam, bukan nama malaikat, namun sifat daripada malaikat yang raqib, yang selalu mengawasi, atid yang selalu siap siaga. Jadi apa yang terucap satu pun, ya, ucapan saat ini yang saya sampaikan, ucapan yang saya sampaikan, ya, Bapak Ibu sekalian semuanya, jadi setiap obrolan itu akan tercatat satu pun, ya, ucapan yang terucap. Ya, kalau saya ngobrol berapa ribu ucapan dalam berapa jam, sehari berapa
sepanjang ayat berapa, nggak sampai ke itu ya, ucapan yang terlontar dari mulut-mulut kita itu semua tercatat berdasarkan ayat ini. Min qaulin, satu ucapan pun, jadi satu ucapan itu entah itu kebaikan, keburukan, atau ucapan yang tidak berfaedah, itu semuanya tercatat di lembaran-lembaran yang ditulis oleh ayat dan kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza as-suhuf nushira, ya makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam sabdanya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka adalah dia berucap dengan ucapan yang baik, aw liyasmut, atau adalah dia. Karena waktu tadi ya, kaitannya dengan setiap ucapan yang kita ucapkan, yang kita lontarkan, baik atau berburuk ataupun ucapan yang tidak ada manfaatnya, ya ucapan yang tidak ada efek dosa dan pahala, itu semuanya tercatat ya, berdasarkan ayat tersebut. Kemudian yang berikutnya, wa idza as-samaa'u kushitat, wa idza as-samaa'u kushitat, dan apabila langit telah dilenyapkan. As-samaa'u qawlana saqfun mahfudun qawiyyun syadid. Langit yang di atas kita saat ini adalah saqfun mahfud, atap yang terjaga, kokohannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Qawiyyun syadid, ya, dalam keadaan yang sangat kokoh. Ya, sebagaimana di dalam surat Az-Zariyat ayat 47, was-samaa'a banaynaha bi'aydin, dan langit yang kami bangun, ya, yang kami bangun bi'aydin, dengan kekuatan. Wa banayna fawqakum sab'an shidad, dan kami bangun fawqakum, di atas kalian, itu langit sab'an shidad, langit lapis ketujuh, ya, shidad dan qawiyah, dalam keadaan yang sangat kuat. Pada hari kiamat, dengan kondisi langit yang sangat kokoh, yang sangat kuat, yang Allah bangun, yang Allah ciptakan dengan kekuatan. Ya. Wa idza as-samaa'u kushitat, ya. Kushitat ay tuzalu an makaniha, yang hilang atau lenyap dari tempatnya. Gambarnya bagaimana disebutkan atau dijelaskan oleh beliau rahimahullah ta'ala, kama yushatul jildu inda salafil ba'ir anil lahmi. Kushito artinya seperti kulit yang nempel di daging. Kalau misalnya kemarin kita menyebut kurban, mengulitir, jadi kulitnya itu ditarik, ya, ditarik dari daging, ya, kulit yang nempel di daging dari ditarik. Nah, seperti itu gambaran, itu namanya kushito. Kama yushatul jildu an salafil ba'ir anil lahmi, kulit yang nempel di daging hewan kemudian dikuliti, seperti itu. Itu namanya kushito, mengkuliti. Nah, seperti itu gambaran. Yang syukur Allah summa yakwiha, setelah dilenyapkan, setelah dihilangkan dari tempat yang kokoh tadi, kemudian Allah menggulungnya. Summa yakwiha biyamini, ya, digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dalam surat Az-Zumar, ya, ayat 67, ini dari ayat yang lain, was-samawati maqwiyatun biyamini. Setelah tadi dilenyapkan, dilenyapkan, dipindahkan atau dilenyapkan dari tempat yang semula, ya, yang tadinya kokoh kuat, kemudian dilenyapkan, setelah itu digulung. Ya. Was-samawati maqwiyatun biyamini, langit-langit itu digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di ayat yang lain, gambaran bagaimana cara menggulungnya. Allah menggulung langit-langit. Katoyis sijil lil kutub, yakni karena sijil
digulu. Nah, itulah langit yang digulu. Ya, sebagaimana di dalam ayat yang lain, dari tafsir ayat bil ayat. Tafsir ayat ini ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ya, jadi wa idza sama musyriqah. Ya, apa musyriqah itu? Dijelaskan di sini. Ya. Itu tadi ya, sebagaimana kita memuliti hewan kurban atau hewan yang kita muliti. Nah, kemudian setelah itu digulu sebagaimana disebutkan dalam surah Az-Zumar, was-samawati matwiyatun biyaminih, kalau disisir untuk seperti seseorang yang menggulu lembaran. Apa yang terjadi setelah sama atau langit itu dilenyapkan? Itu ya, bumi setelah itu arsh langsung kan kosong ya, setelah langit itu dilenyapkan, dihilangkan. Nah, setelah itu yang tersisa yaitu langsung ke arsy Allah Subhanahu. Arsy Allah adalah makhluk yang paling tinggi, yang di bawahnya langit sampai 7 lapis itu di bawah. Nah, setelah langitnya itu dihilangkan, ada ruang kosong, al-fadha kosong, dan setelah itu masuk ke arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian setelah langit itu digulung, artinya dilenyapkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Anal Malik, Ainal Muluk Dunia, Ainal Jabbarun, dan hadis kursi. Ya, Anal Malik, aku adalah raja. Ainal Muluk Dunia, di manakah raja-raja dunia? Di manakah pemimpin-pemimpin atau penguasa-penguasa Jabbarun yang kejam, yang maling? Ya, seperti itu. Dan kemudian yang berikutnya, wa idzal jahim su'irat, dan tatkala jahim yaitu neraka su'irat, neraka jahim dinyalakan. Wa sumiyat bidzalik, kenapa dinamakan dengan neraka jahim? Ya, disebutkan di sini li bu'di qa'riha wa dhulmati mar'ah, yaitu karena dalamnya dasar neraka di bagian dasar dinamakan neraka jahim karena dalamnya jauhnya dasar dari neraka. Bahkan dalam satu riwayat, ketika Nabi SAW dan para sahabatnya berkumpul, tiba-tiba mendengar suara burung, gitu, seperti itu. Maka Nabi SAW itulah batu yang dilemparkan dari paling atas neraka sampai ke dasarnya selama berpuluh-puluh tahun. 70 tahun baru sampai ke dasar neraka. Alhamdulillah dari ya, sudah dinyalakan. Apa bahan bakar api neraka? Yaitu manusia dan batu. Ya, bahan bakar dari nyala api neraka jahanam atau neraka jahim. Ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nar wal hijarah. Wahai orang beriman, jagalah kalian diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia kafir, musyrik, dan orang-orang ahli neraka, wal hijarah, dan bebatuan. Ini menjadi apa? Menjadi bahan bakar api neraka. Dan kemudian ayat berikutnya, wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan, uzlifat. Apa makna dari kata uzlifat? Kenapa uzlifat didekatkan? Ya, mungkin kita bisa membayangkan kalau kita mau inginkan ya, satu hal yang sangat didambakan, atau misalnya ketika kita bepergian ke satu tempat yang saat ini kita kunjungi, ya, pasti apa yang dilakukan? Berusaha dulu, ya, mempersiapkan segala sesuatu, yang kemudian menyiapkan kendaraan, ya, tenaga juga fisik, ya, yang kuat, yang fit, kemudian baru sampai ke tempat tujuan. Itu kan di dunia, tapi di akhirat, yaitu orang yang pantas untuk masuk surga. Apakah mereka berusaha dulu, ya, berupaya dan segala macam sekuat tenaga supaya masuk surga? Tidak. Justru surga itu didekatkan, ya, tanpa ada upaya, tanpa ada usaha. Karena memang darul akhirat itu darul jazaa, ya, negeri akhirat itu negeri balas, negeri
panen. Kalau daru dunia, daru usaha, yaitu beramal. Dunia adalah tempat yang beramal, ada di surga adalah tempat yang panen. Jadi tanpa ada upaya sedikit pun surga itu dikatakan oleh para penduduk surga. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, yaitu lain. Dan ditingkatkan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa perlu ya susah payah, capek-capek dan masuk surga. Dia duduk kemudian surga itu dikatakan tinggal masuk. Dan seperti itu kabar. Jadi orang yang memasuki surga. Tapi kemudian ayat ke-14. Alimat nafsun ma'ahdor. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Tapi kalau kita perhatikan ya, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 ya, itu semuanya diawali dengan apa? Dengan idza ya, idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat sampai wa idza jannatu uzlifat. Baik, kira-kira kalau dari ayat pertama sampai ayat ke-13 itu difahami gak maksud daripada ayat tersebut? Belum bisa. Dan itu belum menjadi kalimat yang lengkap, belum menjadi jumlah yang mufidah. Jumlah mufidah itu jumlah yang lengkap, atau al-kalam kalimat sempurna. Kalau misalnya saya kasih contoh yang lain, jika guru masuk kelas, Bapak Ibu nangkap gak masuk kalimat jika guru masuk kelas? Masih timbul pertanyaan, apa yang terjadi setelah itu? Gitu ya. Nah, kalau misalnya saya tambahkan, jika guru masuk kelas, anak-anak semuanya pada diam. Nah, berarti sudah paham. Nampak maksud daripada apa yang saya sampaikan. Nah, demikian juga di ayat ini, ayat pertama sampai ayat ke-13 semuanya indah dan itu belum sempurna kalimat. Nah, ayat ke-14 ini sebagai penutup. Kalau di dalam istilah ilmu nahwu itu ada syarat, ada jawab. Ya, ada kalimat syarat pasti ada pelengkap atau penutup, yaitu diistilahkan dengan jawab syarat. Jawabnya, penutupnya untuk bisa memahami maksud atau bisa ditangkap apa yang terkandung di dalam kalimat yang termuat syarat dan jawab. Dari semua ida sampai 13 ditutup dengan apa? Alimat nafsun ma'ahdor. Nah, yang jadi pertanyaan, apa dibalik daripada ayat keempat ini 14 sebagai penutup? Alimat nafsun ma'ahdor. Setiap jiwa, setiap manusia alimat mengetahui ma'ahdor apa yang dihadirkan pada waktu itu. Jadi perbuatan manusia itu akan diketahui pada hari kiamat, baik itu keburukan atau kebaikan, semuanya akan dihadirkan. Nah, apa dibalik atau pesan dari firman Allah SWT dibalik penutup alimat nafsun ma'ahdor? Yaitu Allah SWT memberikan kabar terkait dengan kedahsyatan hari kiamat, terkait dengan langit-langit pada runtuh, ya, kemudian neraka dinyalakan apinya, surga ditinggalkan bagi penghuninya. Nah, kemudian ya, ditutup dengan setiap perbuatan manusia akan diketahui baik itu kebaikan atau keburukan. Sehingga kita sedang ditahdzir, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian-kejadian yang dahsyat pada hari kiamat. Kemudian ditutup dengan kedahsyatan itu, ayo manusia, para hamba, beramal. Ya, silakan kalian beramal baik atau buruk, pasti kalian akan mendapatkan apa yang kalian buat. Kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan, yaitu apa? Jannah uzlifat. Surga ditingkatkan bagi para penghuni, bagi para yang suka melakukan keburukan, kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan dan sebagainya. Ingat, ada al-jahim, su'irat, ada neraka yang sudah dinyalakan api. Ini sebagai bentuk tahdzir peringatan.
dan juga sebagai bentuk pengingat bagi kita semua. Ya, kita mengambil nasihat dari ayat yang sedang kita baca saat ini. Kita tadabburi makna, kita mengambil pesan-pesan atau tanda pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai bahan mau'izah hasanah bagi diri kita masing-masing. Ya. Karena apa? Karena setiap kabar, ya, informasi terkait dengan kejadian-kejadian yang akan datang itu pasti terjadi. Berbeda dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu belum pasti. Ya. Mungkin kalau misalnya saya gambarkan, kita melihat sesuatu objek yang jauh, oh ternyata ini misalnya ada seseorang laki-laki di tempat yang jauh. Ketika kita mendengar, ternyata perempuan. Jadi pandangan itu menipu, terkadang bisa menipu. Pendengaran juga sama. Terkadang kita mendengar sayup-sayup suara ada orang, ternyata kita cek ada orang. Ya. Berbeda dengan apa yang kita ketahui, apa yang kita dengar dari firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masa-masa yang akan datang itu pasti terjadi. Ya, tanpa ada sedikit pun sesuatu yang samar. Jika kita memahami, ya, jika kita mau menangkap, ya, gambaran-gambaran imajinasi yang terkait dengan masa yang akan datang, itu pasti terjadi dan seperti apa yang disebutkan dan dijelaskan oleh para ulama terkait dengan tadi, langit digulung, langit di push tadi dilenyapkan dengan seperti hewan, ya, yang dikuliti kemudian digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi dan itu benar. Ya. Jadi nafham kama ra'ayna ra'yatan, kita mengimani, ya, mengimani ayat ini sebagaimana kita harus wajib mengimani sebagaimana kita itu melihat secara langsung. Ya, seperti itu. Allah taala sudah Isya. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita tutup pada kajian malam hari ini. Cukup ya? Karena sudah mendekati waktu Isya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jika tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan apa yang saat ini kita jelaskan, kita belajar bersama-sama, mendalami, mentadabburi, ya, menghayati apa yang terkandung di dalam surat ini menjadi bahan renungan bagi kita sebagai bahan untuk kita bisa termotivasi untuk beramal. Karena tujuan inti dan utama dari kita membaca Al-Quran, mentadabburi maknanya, ayatnya, itu adalah beramal. Ya. Percuma kita tadabburi, ya, namun tidak ada amalan apapun atau tidak ada amalan, hanya sekedar membaca, sekedar mentadabburi saja. Namun kita berusaha untuk mengamalkan dari apa yang kita pahami dan kita baca di dalam Al-Quran ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.